Semangat lagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah ada kembali di sini untuk menyimak dan mendukung channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang demam tifoid, ya, atau sering disebut juga tipes. Ini udah banyak di request ya di kolom komentar pada konten saya yang berjudul demam berdarah. Terima kasih atas perhatiannya dan atas permintaannya. Saya senang sekali mendapat permintaan seperti ini karena saya jadi lebih tahu ya apa yang diinginkan oleh pemirsa sekalian. Demam tifoid atau akrab kita kenal dengan sebutan tipes adalah sebuah infeksi yang terjadi di dalam organ perut sehingga menimbulkan nyeri perut ya sebagai gejala dominannya, dan ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Penularannya melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi dan itu tercemar oleh tinja atau urin penderita. Penyakit ini tergolong endemik ya di Indonesia sehingga cukup sering sekali kita jumpai. Sekarang kita pasti bertanya dong, bagaimana perjalanan penyakitnya? Kita simak pada diagram atau skema berikut ini ya. Seperti kita lihat di skema, Salmonella typhi masuk melalui mulut menuju ke saluran pencernaan. Dia inkubasi di sana sampai berkembang biak hingga berjumlah 10.000 bahkan sampai miliaran ya, sampai 1 miliar. Mereka bisa mati karena asam lambung dan kemudian dieliminasi atau dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Dia juga bisa bertahan dan masuk ke usus halus, diserap dan masuk ke darah sehingga ikut aliran darah. Hal ini disebut dengan bakteremia. Kalau bisa ditangani oleh pertahanan tubuh di fase ini, maka dia tereliminasi. Kalau berhasil melewati pertahanan tubuh, maka akan masuk ke organ hati, limpa, dan sumsum tulang. Nah, pada masa ini, ketika diobati, maka bisa sembuh dan tanpa gejala ya, tanpa gejala sisa, atau bisa juga si bakteri ini sembunyi di hati dan tidur di sana, dorman di sana, dan menyebabkan gejala besok-besok ya saat daya tahan tubuh lemah. Atau dia berhasil masuk lagi ke dalam darah dan menyebabkan bakteremia sekunder sehingga bisa menyebabkan gejala yang lebih berat lagi. Tadi saya singgung tentang masa inkubasi. Pasti ada yang bertanya lah, apa itu dok masa inkubasi? Seperti kita lihat di slide, masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung antara pajanan terhadap kuman atau kita sebut dengan patogen hingga gejala pertama kali muncul. Dengan kata lain, masa inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan kuman untuk berlipat ganda dan menyerang sehingga timbul gejala penyakit. Hal ini tergantung dari jenis kuman dan daya tahan tubuh si host atau inang yang diserang ya. Pada demam tifoid ini masa inkubasinya berlangsung antara 7 hingga 14 hari. Pada literatur lain bahkan menyebutkan sudah mulai terinfeksi pada 3 hari dia masuk hingga sampai 21 hari. Di slide juga bisa dilihat ada dua penggambaran bakteri ya, baik bakteri yang baik maupun yang tidak baik. Nah, salah satu yang tidak baik ini adalah si Salmonella typhi. Ini yang paling penting harus menjadi perhatian kita semua ya. Namanya juga infeksi, pasti gejala yang pertama dan utama adalah adanya demam. Namun gejala yang khas di sini adalah bahwa demamnya tifoid itu tidak langsung tinggi, tapi dia naik secara gradual. Bisa setengah derajat Celcius per hari dan bisa jadi dia itu kalau pagi kembali hampir ke normal ya, mungkin 37,5 atau 37,6, tapi tidak pernah benar-benar normal. Dia akan naik lagi pada sore atau malam hari. Terkadang hal ini bisa membuat pasien atau penderita sampai menggigil karena harus beradaptasi lagi dengan suhu tubuh yang naik. Karena tipe demamnya ini naik turun, maka sering juga pasien atau penderita dari tifoid ini sering terkecoh ya. Sepertinya saya nggak sakit, nggak ada apa-apa nih. Karena dia kalau siang normal seolah bisa bekerja dengan biasa saja, tapi malam baru naik demamnya, dikira kecapean. Gejala kedua yang khas adalah nyeri perut. Karena sudah kita pernah bahas di konten yang kemarin yang hari Senin bahwa salah satu bentuk nyeri perut ada disebabkan oleh enteritis atau peradangan atau infeksi pada usus halus. Nah, salah satunya disebabkan oleh Salmonella typhi ini. Gejala selanjutnya adalah sembelit. Nah, ini biasanya pada dewasa ya. Kalau pada anak-anak itu cenderungnya adalah diare. Kenapa dok kok beda? Karena
Saluran pencernaan anak ini lebih responsif ya, ingin segera mengeluarkan zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gejala selanjutnya adalah sakit kepala, nyeri otot. Ini lebih ke kekhasan kalau demam ya. Kelelahan dan lemas. Kemudian karena dia panasnya di malam hari atau demamnya di malam hari, maka dia cenderung berkeringat pada malam hari. Batuk kering, hilang nafsu makan, jelas ya, karena yang diserang adalah perut. Ruam kemerahan di kulit. Kemudian ada typhoid tongue atau lidahnya kotor seperti gambar berikut. Gejala terakhir adalah pembengkakan hati dan limpa sehingga bisa menyebabkan perut terasa besar dan begah. Apabila gejala berkembang, kita sebut dari gejala perburukan, itu adalah adanya mengigau, halusinasi, kebingungan atau delirium, BAB berdarah, dan diare yang hebat. Kemarin juga ada yang bertanya, apa bedanya demam berdarah dengan tifoid ya? Di konten demam berdarah ada yang di komentar ada yang bertanya masalah itu. Di sini saya jelaskan lebih detail ya, bahwa tentu saja berbeda ya. Tentu saja sangat berbeda dari penyebabnya saja. Yang pertama, demam berdarah disebabkan oleh virus yang dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan kalau tipes atau demam tifoid ini disebabkan oleh bakteri ya, yang disebut Salmonella typhi. Itu dari penyebabnya. Kemudian dari tipikal demamnya. Kalau pada demam berdarah itu tipikal demamnya adalah kurang dari 7 hari ya. Pada 3 hari itu kekhasannya adalah ditemukan angka trombosit yang turun ya, dan hematokrit yang naik. Kalau demam tifoid ini atipikal demam di atas 7 hari ya. Kita perlu mewaspadai adanya demam tifoid kalau di atas 7 hari. Tapi kita harus mulai cek ke dokter itu mulai demam 3 hari ya, karena masa observasi demam jangan lupa masa observasi demam adalah 3 kali 24 jam. Nah, pada saat itu dicek apakah ini demam berdarah atau penyakit lain dengan diagnosis banding demam di bawah 7 hari. Kalau sudah 7 hari kita juga perlu kalau misalkan 7 hari belum sembuh, kita harus mencurigai adanya demam diagnosis banding untuk demam di atas 7 hari, salah satunya adalah demam tifoid. Jadi sudah jelas ya bedanya dari situ saja. Apa saja faktor resiko demam tifoid? Kira-kira gimana ya yang bisa kita usahakan untuk menghindari faktor resiko ini? Yang jelas demam tifoid ini akan mulai menyerang apabila daya tahan tubuh lemah. Misalnya pada kondisi kelelahan fisik yang kemudian si host atau inang ini atau manusia ini terpapar oleh Salmonella typhi. Yang kedua, mengunjungi atau bekerja di daerah yang banyak penderita tifusnya. Kontak langsung dengan pasien tipes atau merawatnya, seperti yang berisiko tinggi adalah para nakes ya, para tenaga kesehatan. Kemudian tinggal di lingkungan kotor yang higienitas dan sanitasinya buruk. Misalnya ketersediaan air bersih yang kurang, jambannya untuk umum dan cenderung kotor. Makan sayur dan buah yang tidak dicuci apalagi dimasak, apalagi tidak dengan air bersih. Ini juga berpotensi besar untuk infeksi parasit lain sih. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tidak mencuci tangan atau tidak terbiasa mencuci tangan apalagi setelah buang air besar. Tentu saja kalau sudah mengalami satu atau lebih dari rangkaian gejala yang sudah saya sebutkan tadi dan meyakini sudah terpapar satu atau lebih dari faktor resiko. Tifoid ini bisa dirawat di rumah dan bisa juga dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, apabila lebih dari 3 hari, segera cek untuk kemungkinan infeksi apa ini. Pada hari ke-7 masih demam, Widal baru bisa dicek. Oke, saya tadi sudah menyebut biudal. Bagaimana diagnosis oleh dokter pada dasarnya, bagaimana gitu ya. Yang pertama tentu saja anamnesis dan kemudian pemeriksaan fisik. Sebelum dokter akan menyarankan untuk pengecekan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya. Pada pemeriksaan fisik, ini ada yang unik ya dari demam tifoid ini, bahwa kalau dicek nadinya itu ada bradikardi relatif namanya. Seharusnya kan kalau pasien dengan demam itu kan nadinya cepat ya, tapi kalau ini enggak, pada tifoid ini cenderung turun.
biasanya 60-an kayak gitu. Nah, padahal loh ini kan demam, kenapa dia kok turun? Dokter akan pasti mencurigai ini demam tifoid. Pada cek lab darah dijumpai leukosit yang menurun atau kita sebut dengan leukopenia. Kemudian tadi kalau udah 7 hari bisa dicek Widal sebagai penanda antibodi pada tifus, atau bisa juga digunakan Tubex TF, tapi ini lebih mahal ya. Walaupun lebih mahal, dia sebenarnya lebih sensitif, tentu saja ya, ada harga ada rupa. Dokter juga bisa menyarankan aspirasi sumsum tulang, tes urin dan tinja, melihat apakah si salmonella ini ada pada tulang dan pada feses-nya. SGOT dan SGPT bisa juga dicek untuk mengetahui bagaimana fungsi hatinya, karena kan si salmonella ini berdiam dirinya di hati. Kalau tinggi berarti si salmonella sudah membuat si hati ini kewalahan. Dok, saya sering mendengar tentang Widal. Dokter juga udah beberapa kali nyebut Widal. Sebenarnya apa sih Widal tes itu? Jadi Widal ini sebenarnya tes yang digunakan untuk mengetahui jumlah antibodi dalam tubuh yang menandakan adanya kuman Salmonella typhi. Di laboratorium, darah pasien yang sudah diambil akan diteteksi dengan bakteri Salmonella yang sudah dimatikan dalam bentuk antigen O atau badan dari si bakteri dan juga antigen H dari flagel atau ekor si bakteri. Selanjutnya sampel darah akan diencerkan berkali-kali hingga ditemukan kadar antibodi. Akibat banyaknya kejadian tifoid di Indonesia, maka Widal baru kuat apabila kadar antibodi 1/320 atau lebih. Maksudnya masih ditemukan antibodi pada pengenceran hingga titer 320. Kalau 4-7 hari kemudian kita ulang Widal test masih positif dan meningkat sampai 4 kali lipat, maka sebenarnya baru disebut positif banget tifoid. Sekali pengukuran bisa jadi positif palsu ya, karena angka kejadian yang tinggi tadi, dan bisa juga dia cross reaksi dengan bakteri lain. Sebenarnya bukan karena Salmonella typhi, bisa juga Paratyphi dan lain sebagainya, tapi terbacanya dia titernya tetap positif tinggi misalnya. Sekali pengukuran bisa jadi positif palsu ya, karena angka kejadian tifoid di Indonesia kan tinggi banget nih. Bisa jadi dia sebenarnya terinfeksi Paratyphi atau dan lain sebagainya. Apalagi kalau pasien ini pembawa kuman tipes ya, dia sebenarnya udah dorman, udah pernah kena, kemudian dorman tuh si tipesnya, tapi dia tidak bergejala. Nah, itu bisa menyebabkan positif palsu. Si antibodi ini bisa bertahan sampai 2 tahun nih soalnya. Sebaliknya, Widal negatif juga tidak berarti aman dari penyakit. Misalnya pada keadaan gizi buruk atau adanya imunitas tubuh yang menurun. Ini bisa jadi nggak ditemukan antibodi karena tubuhnya nggak melawan. Gimana bisa ada antibodi? Jadi penting untuk berkonsultasi dengan dokter selain melakukan pengecekan mandiri terhadap si Widal ini. Jangan sampai under atau malah over diagnosis terhadap demam tifoid ya. Ini kita bicara tentang komplikasi berarti ya. Komplikasinya tentu adalah adanya perdarahan saluran cerna, hingga bisa jadi ya harus transfusi, bisa juga menyebabkan robekan usus hingga sampai adanya peritonitis atau peradangan pada rongga perut secara penuh ya secara umum. Kalau kuman sampai jalan-jalan ke otak jadilah encephalitis. Kalau kuman jalan-jalannya ke jantung bisa jadi miokarditis dan lain sebagainya. Tergantung dia suka mampir di mana ya. Bisa jadi si Salmonella typhi ini menyebabkan penekanan pada sumsum tulang belakang, karena seperti halnya di hati, dia bisa merusak fungsi hati. Dia juga bisa tadi ya udah saya sebutkan di mekanisme, dia bisa berdiam di sumsum tulang, akhirnya menekan sumsum tulang. Padahal sumsum tulang kan berfungsi untuk banyak fungsinya ya untuk tubuh, termasuk tentang produksi dari sel darah. Pengobatan tergantung pada tingkat keparahannya. Yang jelas, dokter akan meresepkan antipiretik atau anti demam apabila demam, dan juga antibiotik karena dia adalah bakteri ya. Nah, masalahnya si Salmonella typhi ini banyak kebal terhadap antibiotik, terutama antibiotik yang memang standarnya dia ya, si chloramphenicol dan juga cotrimoxazole yang sudah sering dipakai. Jadi inilah mungkin yang menyebabkan dia kebal, karena banyak yang overdiagnosis atau banyak yang menganggap itu tifoid padahal sebenarnya bukan. Akhirnya sering dipakai obat itu dan si Salmonella typhi udah kebal deh karena tubuh si hostnya atau manusianya sudah banyak minum,
antibiotik itu. Sehingga benar-benar harus ke dokter dan akan diresepkan antibiotik apa yang sesuai. Ya. Apabila boleh dirawat di rumah, maka selain minum obat, kita wajib untuk istirahat. Lebih baik tirah baring atau bed rest. Makan dengan porsi kecil tapi sering. Yang dimakan itu sebaiknya yang halus-halus, yang lembut-lembut ya, agar tidak membebani sistem pencernaan. Karena kan yang diserang sistem pencernaan ya. Kalau bisa ini selama 21 hingga 30 hari sampai betul-betul pulih atau membaik. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir ya, agar tidak menulari ke yang lainnya. Oke, sekarang poin terakhir dari pembahasan kita adalah bagaimana cara mencegahnya dong. Cara mencegah yang pertama adalah dengan vaksinasi, rajin mencuci tangan, hindari sayuran dan buah mentah yang tidak dicuci apalagi. Pastikan minum air bersih dan matang. Hindari jamban umum apalagi yang kotor. Batasi jajan di pinggir jalan yang lingkungannya kotor. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu untuk memahami apa itu demam tifoid dan bisa mencegahnya. Dan apabila sampai terpapar infeksi, bisa menanganinya dengan baik. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat.